Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas perbandingan senilai. Oke, kita langsung masuk ya ke materinya. Nah, di sini ada pengertian dari perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi kalau kita diminta untuk membandingkan A dan B, ya. Kalau A-nya diperbesar atau A-nya itu besar, maka B-nya juga besar. Tapi kalau A-nya kecil, maka B-nya juga semakin mengecil. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Contohnya, untuk lebih paham ya, setiap 10 kg kuning ayam mengandung kolesterol 2000 mg. Berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur ayam? Nah, berarti di sini kita punya apa? Kita punya kuning telur dan punya kolesterol, ya. Kita buat tabel seperti ini ya, teman-teman, untuk memudahkan kita dalam menghitung, ya. Berarti kenapa ini dinamakan perbandingan senilai? Karena semakin banyak kuning telurnya, berarti kolesterolnya juga semakin banyak ya, atau semakin tinggi. Makanya dinamakan apa? Perbandingan senilai. Oke, sekarang kita lihat. Kuning telurnya ada berapa? 10 gram kuning telur ya. Berarti di sini 10 mengandung 2000 mg kolesterol. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur? Berarti kuning teluran di sini 150 ya. Kemudian kolesterolnya karena yang ditanyakan, berarti kita belum tahu nilainya. Kita tulis X di sini ya, karena yang akan kita cari. Nah, setelah seperti ini, tinggal 10 per 150 sama dengan 2000 per X. Nah, mudah ya teman-teman kalau dibuat tabel seperti ini. Kalau udah seperti ini, tinggal kita kali silang deh. 10 dikali X berarti 10X. Kemudian 150 dikali 2000. Berapa? 300.000 ya. Jadi 10X sama dengan 300.000. Untuk mencari X berarti X sama dengan 300.000 per 10. Berarti X sama dengan 30.000. Sehingga pada 150 gram kuning telur mengandung kolesterol 30.000 mg. Ya teman-teman, jadi cukup mudah ya kalau dibuat tabel seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal 2, supaya lebih paham lagi. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, berarti di sini kita punya bensin dan punya jarak ya. Ini dinamakan perbandingan senilai. Kenapa begitu? Karena semakin banyak bensinnya, maka jarak yang dapat kita tempuh juga semakin jauh. Ya. Oke, sekarang kita mulai kerjakan ya. Bensinnya ada berapa tadi? Sebuah mobil memerlukan 3 liter. Oke, kita tulis di sini 3 liter. Ya. Kemudian untuk menempuh 24 km. Berarti jarak yang di sini 24 ya. Yang ditanya apa? Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, berarti di sini kita tulis 45 ya. Kemudian yang ditanya jaraknya. Berarti kita misalkan sebagai X. Oke. Setelah seperti ini, sama seperti tadi ya. Tinggal 3 per 45 sama dengan 24 per X. Kemudian tinggal kita kali silang. Berarti 3X sama dengan 24 dikali 45. Ya. Atau 45 dikali 24. Sama aja ya. Kemudian berarti berapa ini? 3X sama dengan 1080. Untuk mencari X berarti
X sama dengan 1080 per 3. Berapa? X sama dengan 360. Berarti jarak yang bisa ditempuh oleh sebuah mobil adalah 360 km. Nah, mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal 3. Dalam satu minggu, sebuah toko membeli 15 botol kecap dengan harga 127.500. Nah, jika pada minggu berikutnya memesan 2 lusin botol kecap, tentukan uang yang harus dibayar oleh toko itu. Nah, berarti di sini kita punya kecap dan punya harga. Nah, ini dinamakan perbandingan senilai karena semakin banyak kecapnya atau semakin banyak kecap yang kita beli berarti harganya juga semakin banyak ya, atau kita memerlukan atau mengeluarkan uang lebih banyak ya, semakin banyak mengeluarkan uang. Oke, sekarang kita lihat di sini. Dalam satu minggu sebuah toko membeli 15 botol kecap. Kita tulis 15 ya di sini. Oke, kemudian harganya berapa? 127.500. Nah, kemudian jika pada minggu berikutnya memesan 2 lusin botol kecap, tentukan uang yang harus dibayar oleh toko itu. Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini jangan ditulis angka 2. Ya, kenapa begitu? Karena di sini kan keterangannya 2 lusin botol. Berarti berapa kalau 2 lusin itu? Kalau 1 lusinnya 12, berarti kalau 2 lusin 1 dikali 12 ya. Berarti 24 botol. Oke. Jadi di sini ditulisnya 24 ya teman-teman. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan uang yang harus dibayar. Berarti harganya X ya. Karena kita akan mencari berapa harga dari 24 botol kecap ini. Nah, setelah seperti ini, mudah nih. Tinggal kita hitung seperti tadi. 15 per 24 sama dengan 127.500 per X. Ya. Nah, tinggal kita kali silang deh. 15 dikali X, kemudian 24 dikali 127.500. Nah, berapa ini hasilnya? Berarti 15X sama dengan 3.060 ya. Kemudian X-nya sama dengan berapa? Kita bagi 15 ya, berarti X sama dengan 204.000. Sehingga harga 2 lusin botol kecap adalah 204.000. Nah, ini tadi ya untuk pembahasan perbandingan senilai. Cukup mudah ya. Kita tinggal buat tabelnya di sini untuk mempermudah dalam pengerjaan soalnya. Oke. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.